sektor-sektor yang diharapkan terdampak dari kucuran insentif ini, mungkin salah satunya adalah karyawan gitu ya, mungkin dengan penggunaan transportasi jalan tol termasuk yang tadi Anda jelaskan. Tapi mungkin di satu sisi ada satu sektor yang cukup miss di paket ini adalah bagaimana nasib industri, Pak. Karena kita tahu fenomenanya saat ini juga cukup banyak marak PHK, kemudian banyak industri yang gulung tikar. Apa masukan dari DPR terkait dengan ini, Pak? Kita melihat situasi industri saat ini, memang ini juga tidak terlepas daripada situasi daripada global. Ya, itu satu. Tetapi dalam hal ini kita juga melihat bahwa ada PHK tapi juga ada perekrutmen yang baru. Ya, rekrutmen itu juga tetap ada, pabrik-pabrik juga ada yang baru buka, kita melihat investasi juga masih berjalan, ada investasi. Nah, cuman kan ini permasalahan seringkali bahwa yang sering dinaikkan ini kan PHK-nya, tetapi pembukaan lapangan kerjanya ini kan tidak pernah dimuat lapangan kerja berapa yang dibutuhkan gitu kan. Nah, dari sini kan ini berarti kan ada peralihan industri antara industri yang mereka memang dalam situasi global yang mereka mungkin tidak bisa bertahan, tetapi ada situasi industri yang memang sedang tumbuh gitu kan. Nah, ini memang sesuatu hal yang mesti harus dilihat bahwa bagaimana kita mendorong industri-industri ini, industri mana yang memang saat ini adalah merupakan industri masa depan. Industri mana yang pada saat ini sudah sunset. Ini kan kita harus lihat di sini. Situasi global juga berpengaruh terhadap itu. Kita melihat mungkin saat ini saatnya bahwa kita dengan sistem AI dan segala macam ini adalah sistem industri berpengaruh terhadap industri kita gitu kan. Nah, ini tentunya masyarakat dan juga kita juga mesti paham bahwa apa yang mesti harus dilakukan dalam situasi saat ini. Karena sektor-sektor informal ini juga bertumbuh sekarang dengan adanya online dan segala macam tumbuh gitu kan industri ini. Jadi ini kan situasi yang kita tidak bisa melihat bahwa industri ini seakan-akan dengan PHK ini semuanya seakan-akan situasinya sudah lagi decline begitu kan. Tetapi ada sesuatu hal yang kita lihat bahwa decline di satu sektor, tetapi sektor yang lain akan ada kenaikan juga. Nah, kita lihat sekarang mungkin China juga sudah beberapa investasi juga dilakukan di sini, misalnya mobil BYD. Kemudian pabrik baterai juga sudah dipersiapkan juga untuk dibangun di sini. Tentunya ini kan lapangan-lapangan kerja semuanya. Tetapi kan kita melihat bahwa ini industrinya yang baru gitu kan. Industri yang lama mungkin garment mungkin sekarang lagi decline misalnya. Nah, ini kan perlu ada suatu yang mengenai supporting daripada pemerintah untuk mendorong mengenai masalah industri garment misalnya. Nah, ini sesuatu hal yang memang kita melihat di sini bahwa salah satunya bahwa kalau kita bicara mengenai masalah industri garment, kemudian kita bicara mengenai masalah industri tekstil, ini kita lihat bahwa bagaimana kita menstop yang namanya importasi daripada garment itu atau tekstil itu dari luar. Dan ini sudah dilakukan seperti itu untuk mendorong pertumbuhan ini ada di Indonesia, pertumbuhan ini bangkit lagi di situ. Berbicara soal investasi yang tadi Anda sempat mention, paket-paket yang dikucurkan pemerintah ini kan bertujuan salah satunya untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga. Tapi bagaimana pandangan Anda agar pemerintah juga bisa mengenjot investasi, Pak? Ya, investasi tetap harus kita lakukan dan salah satunya pemerintah ini dengan Danantara itu sudah salah satu yang kita lihat bahwa langkah positif yang dimana untuk mendorong investasi itu lebih cepat. Ya kan, kalau kita melihat di sini kita harapkan dalam waktu dekat ini Danantara juga bisa langsung memberikan satu action dengan investasi-investasinya. Nah, tentunya bahwa investasi itu akan lebih sekarang akan lebih cepat lagi untuk bisa diimplementasikan mengenai masalah ini. Jadi ini ada dorongan pemerintah untuk mendorong investasi ini berjalan dengan lebih baik ke depannya. Pak, tapi dalam kondisi yang saat ini cukup menantang begitu ya Pak, baik dari global maupun dalam negeri, belum lagi dari data dalam negeri terjadi deflasi, PHK, kemudian PMI manufaktur kita juga terkontraksi. Belum lagi OECD lagi-lagi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah 5% nih Pak. Dari pandangan Anda sendiri, apakah ada target Pak untuk perekonomian Indonesia di 2025 ini Pak? Memang begini, kita kan ada beberapa program daripada pemerintahannya sekarang Pak Prabowo ini yang masih belum berjalan, masih baru. Ya. Salah satunya adalah mungkin kita lihat adalah program-program yang kita makan bergizi gratis misalnya yang kita harapkan multi level efeknya itu akan berjalan karena ini kan tentunya industri pangan. Tetapi jangan salah bahwa kita
saat ini untuk industri pangan, stok beras kita ini kan melimpah saat ini. Kita tidak melakukan import. Itu adalah salah satu effort yang kita lihat pada pemerintahan ini. Dengan 6 bulan kita bisa mendorong pertumbuhan bahwa kebutuhan beras itu tercukupi tanpa import. Nah, ini kemudian kita lihat lagi program-program ini sedang berjalan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini memang sedang kita dongkrak dengan daya beli. Ya kan? Nah, daya belinya salah satunya adalah dengan stimulus ini kita dorong untuk daya beli itu mereka untuk bisa membeli, masyarakat untuk berani membeli seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita menjaga untuk setiap daerahnya. Karena kita lihat memang secara nasional deflasi, tapi beberapa daerah kita melihat mereka masih menjaga inflasinya di situ. Jadi masih bagus juga, pertumbuhan ekonomi juga masih bagus. Seperti Jawa Timur, Batam itu sudah mulai mereka menunjukkan kenaikan daripada pertumbuhan ekonominya. Ini kita harapkan semuanya ini adalah secara nasional ini akan berjalan dengan baik. Karena program-program Pak Prabowo ini salah satunya mungkin juga dengan perumahan, kemudian dengan ketahanan pangan, ini kita harapkan bisa mendongkrak daripada pertumbuhan ekonomi dan kemudian angka daripada inflasi tetap terjaga. Gitu. Oke.